Ada dua tombol di depanmu. Tekan tombol kiri untuk memilih skill hero apapun dalam game. Tekan tombol kanan untuk mendapatkan skill acak, tetapi tanpa cooldown. Bisa digunakan sesuka hati. Harga untuk memilih skill adalah 3 kepala anjing. Kamu tersenyum melihat kedua tombol itu. Hanya anak kecil yang memilih. Aku mau keduanya. Lalu kedua tombol ditekan bersamaan. Ikon skill yang tak terhitung jumlahnya muncul di benakmu. Dan kamu telah membuat pilihan. Aku pilih memanggil Andit. Jika dipadukan dengan tanpa cooldown, bukankah aku bisa memanggil jutaan pasukan tengkorak dengan lambaian tangan? Saat pilihanmu selesai, suara sistem tiba-tiba terdengar di benakmu. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan pilihan. Identitas tuan rumah telah diberikan. Necromancer, skill, memanggil Andit. Teleportasi dimulai. Saat membuka mata kembali, kamu menemukan dirimu telah berpindah ke dunia, di mana setiap orang bisa membangkitkan job, dan pemilik asli tubuh ini baru saja membangkitkan job Necromancer. Kamu segera membuka panel statusmu. Job, Necromancer, level 0, HP, MP, atribut emas saat ini, pinjaman surgawi, semua skill tanpa cooldown, dan setiap 5 level membuka satu atribut emas. Abaikan atribut emas yang akan dibuka nanti. Tanpa cooldown saja sudah cukup untuk melampaui semua job tersembunyi SSS di dunia ini. Tanpa ragu, kamu langsung menuju ke arena uji coba pemula. Lagi pula, yang terpenting saat ini adalah meningkatkan level. Arena uji coba pemula secara keseluruhan adalah platform terapung yang sangat besar. Kamu tiba di pusat platform melalui portal Dungdeon, sebuah zona aman berdiameter 10 meter. Di luar zona aman, babi pipi level 1 berkeliaran. Meskipun jangkauan serangan babi pipi hanya 3 meter, jumlahnya banyak, pantas saja tidak ada pemula di arena uji coba. Jika Bu Xiaoxin menarik beberapa sekaligus, dalam status pertarungan tidak bisa kembali ke zona aman. Pemula juga hanya punya satu skill. Bukankah itu sama saja menunggu kematian? Menarik napas dalam-dalam, kamu melangkah keluar dari zona aman. Tongkat kayu kering di tanganmu diarahkan ke depan. Memanggil Andit, dua asap hitam melesat keluar dari tongkat kayu kering. Dalam sekejap mata, dua kerangka terbentuk di depanmu. Kamu terus merapalkan mantra, asap hitam terus melesat keluar. Dalam sekejap mata, 40 kerangka terbentuk. Sekelompok besar yang padat. Namun, meskipun skill dapat digunakan tanpa cooldown, pemanggilan membutuhkan mana. Setelah memanggil 40 kerangka, manamu hampir habis. Tapi itu sudah cukup. Bunuh. Dengan satu pikiran, segerombolan tengkorak berhamburan keluar, dan menerkam babi pipi di sekitarnya. Babi pipi memiliki HP yang cukup tinggi, tetapi mereka tidak dapat menahan keroyokan para tengkorak. Berhasil membunuh babi pipi, memperoleh 10 poin pengalaman. Pesan notifikasi terus bermunculan. Kamu langsung tersenyum lebar. Kamu sengaja meninggalkan 5 tengkorak di sisimu sebagai pengawal. Tengkorak lainnya berlarian di sekitar. Kamu berjalan-jalan dengan santai. Mana pulih menjadi 10 poin. Segera memanggil 2 tengkorak lagi. Seluruh prosesnya sangat santai. Hanya dalam 10 menit, levelmu naik menjadi level 1. Kamu juga mendapatkan 5 poin atribut bebas. Kamu menambahkan ke-5 poin atribut itu ke dalam intelijensi. Sekarang, manamu menjadi 250 poin. Melihat gerombolan tengkorak di sisimu, kamu mengeluarkan sihir lagi. Menghabiskan semua manamu, pasukan tengkorak bertambah besar lagi. Kamu tidak lagi puas dengan babi pipi. Kamu menuju ke area luar. Monster level 2, serigala kelabu. Setelah farming selama 2 jam, levelmu berhasil naik ke level 5. Matamu berbinar. Kamu buru-buru membuka panel. Tanpa melihat atribut lainnya, kamu langsung menambahkan poin atribut ke intelijensi. Lalu kamu tidak sabar untuk melihat panel skill. Karena di level 5, kamu akan membuka skill baru dan atribut emas baru. Selamat mendapatkan skill baru, ledakan mayat, tanpa biaya, mengendalikan tengkorak yang dikendalikan untuk meledak, menghasilkan 300% kerusakan sihir ke semua unit musuh dalam radius 2 meter. Melihat deskripsi skill itu, kamu menarik napas dalam-dalam. Kamu melihat lagi ke gerombolan tengkorak yang sedang membunuh monster di sekitarmu. Ini bukan tengkorak biasa. Saat ini kamu telah sampai di area banteng retak level 5. Banteng retak memiliki HP dan pertahanan yang tinggi. Kecepatan serangan tengkorak sudah jauh lebih lambat. Dengan satu pikiran, belas tengkorak bergegas ke arah gerombolan banteng retak. Kemudian terdengar suara ledakan. Belasan tengkorak meledak di tempat. Berhasil membunuh banteng retak. Memperoleh 50 poin pengalaman. 8 banteng retak meledak sekaligus. Memberikan 400 poin pengalaman. Astaga, hebat sekali. Kamu berseru kaget. Sayangnya, mana tidak cukup untuk memanggil lebih banyak tengkorak. Jika semua tengkorak meledak, tidak ada waktu untuk memanggil lagi. Kalau tidak, farming monster akan lebih menyenangkan. Tiba-tiba kamu ingat bahwa kamu lupa memeriksa atribut baru yang terbuka. Kamu membuka panel atribut lagi.
Atribut, transfer bunga, efek, 100% kerusakan yang diterima pemain akan dialihkan ke makhluk yang dipanggil. Melihat ini, kepalamu terasa meledak. Artinya, selama ada makhluk yang dipanggil, kau tidak akan mati, bahkan tidak akan kehilangan darah. Digabung dengan skill tanpa cooldown, panggilan tak ada habisnya, benar-benar abadi, terlalu kuat. Astaga, kau tak bisa menahan diri untuk mengumpat. Kau sendiri merasa atributmu agak terlalu kuat. Saat ini, waktu telah menunjukkan tengah hari. Setelah berlatih sepanjang pagi, perutmu keroncongan. Jadi, kau keluar dari arena uji coba, berniat untuk makan siang dulu. Di lobi Dunggeon saat ini, seorang pemuda berpakaian asasin melihat kau keluar dari arena uji coba. Matanya sedikit berbinar. Dia menggunakan skill pengamatan padamu, lalu membuka komunikatornya dengan ekspresi aneh. Dia segera mengirim pesan ke Qin Wuyao. Nona, dia keluar dari arena uji coba. Qin Wuyao dan kau adalah teman sekelas. Keduanya jenius dengan kekuatan spiritual di atas 100. Tetapi Qin Wuyao membangkitkan job kelas 3S, penjelajah ruang. Sementara kekuatan spiritualmu 10 poin lebih tinggi darinya. Kau hanya membangkitkan necromancer yang biasa-biasa saja. Ini membuatnya merasa ada yang aneh. Merasa kau pasti bukan necromancer biasa. Jadi, dia diam-diam mengirim orang untuk mengawasimu. Saat ini, Qin Wuyao sedang melihat-lihat data job di ruang tamu. Pria parubaya di sampingnya agak cemas dan mendesaknya. Apa gunanya melihat-lihat data job? Aku sudah mengatur orang untuk membantumu naik level. Naik level dulu saja. Qin Wuyao tidak panik. Apa yang kau khawatirkan? Lagi pula aku punya hidden job. Sebulan lagi, aliansi surgawi akan merekrut anggota. Aku pasti masuk. Mendengar itu, mata Qin Lai membelalak. Sebulan lagi, aliansi surgawi yang akan merekrut di Akademi Api Hitam adalah aku, ayahmu. Nanti kalau levelmu lebih rendah dari job lain, aku akan malu. Qin Wuyao terkekeh. Dia menutup data job dan berkata dengan santai. Baiklah, makan dulu. Setelah makan, aku akan berlatih di alam liar. Begitu selesai berbicara, sebuah pesan masuk ke komunikator Qin Wuyao. Dia membukanya dan tertegun, melihat Qin Wuyao melamun. Qin Lai mendesaknya. Melamun apa? Cepat makan. Setelah makan, akan ada orang yang membawamu berlatih di alam liar. Usahakan mencapai level 5 sebelum malam tiba, lalu kau bisa memasuki Dunggeon. Qin Wuyao tersadar. Arena uji coba pemula, apa kau tahu? Qin Wuyao bertanya. Kau bertanya tentang siapa itu? Aku peringatkan kau, arena uji coba pemula sangat berbahaya. Bahkan jika berhati-hati, tingkat kematiannya juga tinggi. Meskipun EXP monsternya sedikit lebih tinggi, kecepatan grindingnya sangat lambat, sama sekali tidak sebanding dengan minta bantuan orang lain di alam bebas. Qin Wuyao menatap Qin Lai dengan bingung. Ia melanjutkan, jika ada pemula yang baru saja membangkitkan kelasnya langsung pergi ke Trial Grounds, dan 2 jam kemudian naik ke level 5, mungkinkah? Mana mungkin? Qin Lai berkata tanpa ragu. Bahkan jika itu kelas tersembunyi yang pergi ke Trial Grounds, dengan asumsi mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, jangankan 2 jam, 10 jam pun, tidak akan bisa mencapai level 5. Kau pikir Trial Grounds itu tempat main-main? Kalau Necromancer bagaimana? Qin Wuyao melanjutkan pertanyaannya. Skill awal Necromancer hanya bisa memanggil 2 skeleton, dan cooldownnya setengah menit. Jika kedua skeleton itu mati, Necromancer hanya bisa menunggu ajal. Masih mau leveling? Mimpi. Qin Lai berkata tanpa basa-basi. Setelah selesai berbicara, sepertinya dia teringat sesuatu. Oh iya, Yao Yao, dalam kebangkitan kelas kali ini, selain dirimu, apakah ada bibit unggul lain yang menurutmu bagus? Qin Wuyao mengangkat bahu dan berkata, ada satu, tapi aku belum bisa memberitahumu. Kenapa tidak bisa? Selain dirimu, hanya ada 5 kelas langka. Aku hanya ingin bertanya bagaimana kelima orang itu. Qin Lai berkata seolah itu wajar. Kelima orang itu, tidak tahu, tidak kenal. Qin Wuyao langsung menggelengkan kepalanya. Kalau bukan mereka, lalu siapa? Kelas biasa yang ingin bergabung dengan Heavenly Dao Alliance. Itu tidak mungkin, kata Qin Lai. Qin Wuyao tidak menjawab, melainkan membuka komunikatornya dan mengirim pesan. Terus awasi dia, saat ini kau keluar dari alun-alun pusat, dan berhenti sejenak saat melewati Tian Yuan Lou. Ini adalah restoran paling mewah di Blackfire City. Konon koki yang bekerja di sana semuanya, adalah koki kelas atas dengan profesi kehidupan tingkat tinggi. Hidangan yang mereka buat bahkan dapat meningkatkan poin atribut. Tentu saja, harga setiap hidangan juga sangat mahal. Jangankan orang biasa, bahkan orang kaya, belum tentu mampu membelinya. Kau tentu saja tidak memenuhi syarat untuk masuk. Kau hanya lewat dan berencana makan di daerah kumuh. Kau masih punya lebih dari 100 koin emas di sakumu. Cukup untuk makan enak di daerah kumuh. Setelah berfoya-foya di daerah kumuh, lebih dari 100 koin emasmu hampir habis. Barulah kau kembali ke Aula Dunggeon. Pemuda asasin sebelumnya telah mengikutimu sepanjang jalan. Tapi secara tak terduga, kau tidak melanjutkan ke arena uji coba, melainkan pergi ke area Dunggeon Team. Di sini, terdapat beberapa area berdasarkan level. Kau pergi ke area di bawah level 10. Pilihannya tidak banyak. Hanya ada 2 Dunggeon.
lembah serigala es level 5, dan tambang kematian level 10. Dan kau langsung memilih lembah serigala es. Menginjakkan kaki di lingkaran teleportasi, pemuda itu melihat sosokmu menghilang dalam sekejap. Ia tercengang. Dengan tangan gemetar, ia segera membuka komunikatornya, dan mengirim pesan ke Qin Wuyao. Dia sendirian masuk ke lembah serigala es. Qin Wuyao, yang baru saja keluar kota dan sedang mencari area untuk leveling, tiba-tiba menerima pesan. Setelah membacanya, Qin Wuyao pun tercengang. Baru level 5, abis makan langsung masuk lembah serigala es sendirian? Ini kan cari mati. Setelah berpikir sejenak, Qin Wuyao membalas. Terus awasi, kalau dia bisa keluar hidup-hidup, segera beritahu aku. Setelah memasuki Dunggeon, dingin yang menusuk membuatmu menggigil. Di depanmu terbentang lembah yang tertutup salju. Jalan berkelok menuju bos terakhir, Raja Serigala Es. Mengambil napas dalam-dalam, kau melangkah maju. Lalu, kau menancapkan tongkat kayu kering ke tanah. Dan kerangka-kerangka tak terhitung jumlahnya bermunculan. Sekarang, kau memiliki 450 poin mana. Totalnya, kau bisa memanggil 90 prajurit kerangka. Lalu, kau mengayunkan tongkatmu. Dan pasukan kerangka itu bergerak maju. Kemanapun mereka pergi, tak ada yang tersisa. Semua serigala es yang ditemui, dibantai oleh kerumunan prajurit kerangka. Berhasil membunuh serigala es, mendapatkan 70 poin pengalaman. Pengalaman yang lumayan, lebih tinggi dari monster level sama di arena uji coba. Yang terpenting, bukan hanya pengalaman. Monster kecil di Dunggeon juga bisa menjatuhkan equipment dan koin emas. Jadi, para prajurit kerangka membuka jalan. Sementara kau fokus mengumpulkan barang-barang yang dijatuhkan. Tak lama kemudian, kau sampai di area Serigala Es Elite pertama. Serigala Es Elite bertubuh besar dan kuat, sangat cepat, dan serangannya juga kuat. Serangannya juga memiliki atribut es. Tapi makhluk ini sama sekali tidak punya kesempatan menyentuhmu. Saat memasuki area pertempuran, sekelompok kerangka langsung menyerangnya. Kemudian, 20 prajurit kerangka mengepung Serigala Es Elite dan menyerangnya bertubi-tubi. Serangkaian angka kerusakan muncul, HP Serigala Es Elite langsung habis dan ia jatuh sambil meraung. Cahaya biru berkilauan di bangkai serigala itu. Matamu berbinar dan kau mendekat dengan penuh semangat. Keberuntunganmu cukup bagus. Serigala Es itu menjatuhkan jubah Serigala Es. Level 5, intelijen bertambah 13 poin. Kau malas melihat atribut pertahanan lainnya. Karena toh tidak terpakai, tapi 13 poin intelijen ini dapat memberimu tambahan batas mana sebesar 130 poin. Artinya, kau bisa memanggil 20 lebih prajurit kerangka. Maka, kecepatan membunuh monster pun semakin cepat. Hanya dalam 20 menit, kau tiba di area Raja Serigala Es. Raja Serigala Salju dengan bulu putihnya, yang hampir berkilau seperti logam, sedang berkeliaran di area bos. Ukurannya lebih besar daripada Serigala Salju Elite. Sepertinya ia menyadari ada penyusup di wilayahnya. Raja Serigala Salju menghentikan langkahnya. Ia menatap tajam ke arahmu. Kau menatap Raja Serigala Salju, mengangkat alismu, dan bergumam, apain lihat-lihat, lalu kau mengayunkan tanganmu, dan 100 pasukanmu menyerbu, dan meledakkan diri secara bersamaan. Kasihan Raja Serigala Salju, untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa begitu terhina. Bahkan belum sempat bergerak, ia langsung hancur berkeping-keping. Berhasil mengalahkan bos Raja Serigala Salju, mendapatkan 1000 poin pengalaman. Di bawah kaki Raja Serigala Salju, juga muncul 2 perlengkapan. 1 perlengkapan biru, matamu berbinar. Dengan gembira kau berlari untuk mengambilnya. Yang biru adalah sepatu zirah berat. Meskipun kau tidak bisa menggunakannya, kau bisa menjualnya. Perlengkapan langka ungu itu ternyata sebuah tongkat sihir. Pas sekali untukmu, tongkat sihir Serigala Salju. Kau pernah mempelajari strategi ruang bawah tanah di akademi. Tongkat sihir Serigala Salju adalah senjata sihir terbaik yang bisa didapatkan dari lembah Serigala Salju. Tapi tingkat dropnya sangat rendah. Mencoba 100 kali pun belum tentu mendapatkannya. Harganya di pasar sekitar 8.000 koin emas. Ini benar-benar harta karun bagimu. Yang terpenting, tongkat sihir Serigala Salju sebagai senjata meningkatkan kecerdasan paling banyak, yaitu 30 poin. Pemuda asasin yang sedang menunggu di luar dengan bosan, tiba-tiba melihat sosokmu muncul di lingkaran teleportasi dan tertegun. Matanya melotot dan ia segera melihat waktu. Ia menyadari bahwa sejak kau memasuki lembah Serigala Salju, baru 20 menit berlalu. Tidak mungkin, orang ini pasti menyerah di tengah jalan, pikir pemuda itu dalam hati. Karena bahkan tim 5 orang normal yang menjelajahi lembah Serigala Salju, membutuhkan setidaknya 1 jam lebih. Tapi saat ia berpikir begitu, ia tiba-tiba melihat apa yang kau kenakan dan pegang. Jubah sihir Serigala Salju dan tongkat sihir Serigala Salju. Kepala pemuda itu terasa seperti meledak. Belum lagi ini pertama kalinya kau menjelajahi lembah Serigala Salju, dan beruntung mendapatkan tongkat sihir Serigala Salju. Ini sudah membuktikan bahwa kau memang telah menyelesaikan lembah Serigala Salju. Ekspresi pemuda itu langsung menjadi serius. Orang ini, sungguh luar biasa. Sementara itu, kau telah memilih untuk memasuki ruang bawah tanah lagi. Masih dalam tingkat kesulitan normal. Speedrun. Pemuda itu segera membuka komunikatornya dan melapor ke Qin Wuyao. Dia keluar, sendirian.
23 menit. Speedrun lembah serigala salju. Dia memakai jubah sihir serigala salju dan mendapatkan tongkat sihir serigala salju. Untuk perolehan lainnya, aku belum tahu. Di luar kota, Qin Wuyao sedang duduk bosan di atas batu, menyaksikan orang-orang dari keluarga Qin membantunya memburu monster. Ia tertegun melihat pesan itu. Dia tidak peduli dengan keberhasilanmu. Dia tidak menyangka kau bisa keluar hidup-hidup, apalagi menyelesaikan Frostwolf Valley dalam 23 menit. Jadi, dugaanku benar, 130 kekuatan roh. Meskipun berganti profesi menjadi Necromancer, Aman tidak mungkin biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan Dora, profesi tersembunyi mana yang bisa melakukan ini? Qin Wuyao sedikit menyipitkan matanya. Profesi yang dibangkitkan bersama Dora, meskipun Qin Wuyao baru mulai naik level, tetapi karena ada orang-orang dari keluarga Qin yang membantunya memburu monster, dia sudah level 2 sekarang. Tapi kau sudah level 5 sebelum makan siang. Sekarang, kau bahkan sendirian menyelesaikan Frostwolf Valley di dalam kota. Perbedaannya terlalu besar, tapi dia benar-benar tidak mengerti bagaimana kau melakukannya. Necromancer level 5 hanya memiliki 2 skill, Summon Undead dan Corpse Explosion, dan hanya bisa memanggil 2 Undead, 2 kali Corpse Explosion, dengan cooldown 10 menit. Selain itu, tidak ada cara lain. Semakin dipikirkan, semakin tidak masuk akal. Kepala Qin Wuyao sampai berdengung. Sementara kau keluar masuk Frostwolf Valley, karena semakin terlatih, ditambah dengan peralatan Frostwolf Staff dan Frostwolf Robe, batas manamu meningkat, dan jumlah skeleton soldier juga semakin banyak. Kecepatan memburu monster juga semakin cepat. Sepanjang jalan, dengan Corpse Explosion dan Summon Skeleton Soldier, kau bisa memastikan kecepatan memburu monster tercepat, dan juga memastikan jumlah dasar skeleton soldier yang cukup. Maka, waktumu keluar masuk Dungeon semakin singkat. Mendekati senja, kau keluar dari Frostwolf Valley untuk terakhir kalinya. Pemuda assassin di luar melihat jam. Dengan ekspresi mati rasa, ia membuka komunikatornya, dan mengirim pesan ke Qin Wuyao. Dia keluar lagi. Kali ini, waktu penyelesaian Frostwolf Valley adalah 16 menit. Dan kau berhasil naik ke level 8. Kau keluar dari lingkaran teleportasi, berencana untuk berhenti hari ini, sambil membuka tas untuk memeriksa hasil hari ini. Hanya dengan menyelesaikan Frostwolf Valley berulang kali, emas yang dikumpulkan mencapai lebih dari 1.700. 37 peralatan hijau, 18 peralatan biru, peralatan ungu. Selain Frostwolf Staff yang kau gunakan, juga ada belati ungu untuk assassin. Sementara itu, seluruh tubuhmu sudah berganti dengan peralatan baru, seluruhnya peralatan biru. Sebelum makan malam, kau pergi ke rumah lelang, meletakkan semua peralatan di tasmu di rak sesuai dengan harga pasar saat ini. Lalu pergi mencari restoran. Ketika seseorang membeli peralatanmu di rumah lelang, emasnya akan langsung ditransfer ke akunmu. Cukup praktis. Di restoran, kau memesan beberapa hidangan yang sebelumnya tidak mampu kau beli. Sambil menunggu hidangan utama, kau membuka tasmu lagi. Semua peralatan sudah terjual habis. Hanya tersisa satu barang, sebuah gulungan. Tertulis di sana, kontrak celah. Barang ini bisa membuka instance celah level 10 sekali, tapi membutuhkan tim untuk masuk. Tingkat kesulitan instance celah setara dengan instance tim level yang sama, tapi pengalaman yang didapat sangat melimpah. Drop perlengkapannya juga lebih bagus. Harga kontrak celah level 10 di rumah lelang sudah mencapai 30.000 koin emas per lembar. Hanya kurang rekan tim. Siapa yang harus kuajak ya? Kau bergumam sambil mengerutkan kening. Sedang berpikir, tiba-tiba sesosok orang duduk di hadapanmu, menyeringai ke arahmu. Kebetulan sekali, kau juga makan di sini. Kau mendongak. Kau menatap Qin Wuyao sejenak. Tiba-tiba terlintas di pikiranmu. Mengajak Qin Wuyao bergabung bukankah tepat? Meskipun bukan pilihan terbaik, setidaknya kalian berdua berteman. Jika dulu, kau pasti akan mengajak mantan pacarmu, Wang Yujiao. Tapi Wang Yujiao langsung memutuskan hubungan denganmu. Setelah kau membangkitkan kelas sampah, Necromancer, ia langsung berpaling ke pelukan anak orang kaya, Liang Xiaoyu. Qin Wuyao menatapmu dan berkata, ada rencana besok, aku sudah level 5, kita bisa main instance bersama. Kau menyela, meletakkan kontrak celah di atas meja. Kalau kau tertarik, besok kita selesaikan ini. Bagi hasilnya 70/30. Bagaimana? Qin Wuyao tertegun, menatap gulungan di atas meja dengan heran. Ini, kontrak celah, dari mana kau mendapatkannya? Kau mengangkat bahu. Beruntung, dapat saat drop, tapi levelnya rendah, cuma level 10. Kalau kau mau, besok kita main bersama. Kalau tidak, aku cari orang lain. Aku mau, kata Qin Wuyao tegas. Oke, sudah diputuskan. Sampai jumpa besok. Seolah takut kau berubah pikiran, ia langsung bergegas pergi. Keesokan paginya, kau datang ke akademi untuk melapor. Hari ini juga merupakan hari yang penting. Papan peringkat level pendatang baru akan diumumkan. Baru saja memasuki gerbang sekolah, kau melihat Liang Xiaoyu merangkul Wang Yujiao masuk bersama. Liang Xiaoyu juga menyadari keberadaanmu. Ia menarik Wang Yujiao ke hadapanmu, sambil merangkul Wang Yujiao. Ini bukan hanya untuk mengejekmu, tetapi juga sebagai pelampiasan dendam selama 3 tahun mengejar Wang Yujiao.
Tanpa hasil, ia ingin semua orang tahu bahwa pada akhirnya, orang yang mendapatkan Wang Yujiao adalah dia, Liang Xiaoyu. Teman-teman sekelas pun ikut tertawa. Liang Xiao, kamu memperlakukan Luran seperti ini. Kurang pantas. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. See you next time, guys.